Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul, serta menurunkan berbagai macam kitab suci. Tiada lain satu yang menjadi maqasid, yaitu manusia bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu akan ada 4 kitab. Yang pertama tiada lain adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang kedua adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal Al-Quran ini ada satu sebutan yang disematkan kepada Al-Quran, di mana Al-Quran sering disebut dengan Jawami'ul Kalim, kumpulan-kumpulan firman Allah. Kenapa Al-Quran disebut dengan Jawami'ul Kalim? Hal ini tiada lain karena memang apa yang ada dalam Zabur, Taurat, Injil, semuanya sudah tercover oleh Al-Quran. Makanya lafad-lafad yang ada di dalam Al-Quran, lafadnya begitu singkat, tetapi apabila digali maka mempunyai makna yang begitu mendalam bagi kita semua. Salah satu contohnya adalah Allah menerangkan perjalanan panjang Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran hanya dengan satu kalimat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, watini, demi buah tin. Maka Allah bersumpah dengan buah tin ini. Hakikatnya bukan hanya sekedar kita perhatikan buah tin mengandung vitamin apa saja, tapi yang tidak kalah penting adalah kejadian besar apa yang ada di sekitar buah tin. Dan ternyata watini, demi buah tin ini, tiada lain adalah menerangkan perjalanan panjang Nabi Adam alaihi salam, sehingga kalau kita tadabburi apa kaitan yang namanya watini dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, perihal Al-Quran disebut Jawami'ul Kalim karena memang lafadznya ringkas-ringkas,
tetapi ketika dikaji maknanya begitu luas dan mendalam. Betapa banyak sifat yang Allah bubuhi kepada Al-Quran ini. Salah satunya, ibu bapak rahimakumullah, Allah memberikan sifat Al-Quran itu tiada lain adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk. Kita perhatikan awal-awal Quran surah Al-Baqarah, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Maka Allah berfirman, "Dzalikal kitabu." Kenapa tidak dengan ungkapan hadzal kitabu, kitab ini? Tetapi Allah menggunakan litab'id untuk yang jauh dengan ungkapan dzalikal kitabu. Hal ini tiada lain menunjukkan lita'dhimi ala sya'nil Qur'an. Hal ini menunjukkan Allah ingin mengagungkan yang namanya Al-Quran. Sehingga ketika Allah tegaskan dzalikal kitabu, hadzal kitabu, yang dimaksud adalah kitab ini, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Maka ungkapan dzalikal kitabu la raiba fihi ini merupakan ungkapan khobariyah, tetapi maknanya adalah insya'iyah, dalam artian la raiba fihi mengandung arti la tartabu fihi. Kita wajib meyakini Quran ini pasti benarnya. Maka janganlah sekali-kali kita meragukan isi dari Al-Quran. Dalam bahasa agama, ragu itu dua sebutan. Yang pertama disebutnya syakun, dan yang kedua adalah roibun. Kenapa pada ayat ini dzalikal kitabu la raiba fi, bukan la syakka fihi? Jadi perbedaan roibun dan syakun, syakun diterjemah keraguan, roibun juga diterjemah keraguan, tapi dua kata itu punya arti yang berbeda. Ketika kita meragukan sesuatu yang patut ada keraguan padanya, itu namanya syakun. Tapi ketika kita meragukan satu perkara yang tidak ada celah untuk meragukannya, maka itu disebutnya roibun. Makanya Allah memilih kata dzalikal kitabu la raiba, bukan la syakka. Memang pada hakikatnya Quran itu mustahil ada kekurangan, Quran itu mustahil bisa diragukan. Makanya dzalikal kitabu la raiba fihi mengandung arti yakini kebenaran Quran. Yang kedua, jangan sekali-kali meragukan kebenaran Al-Quran. Makanya nanti di Al-Baqarah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibin, bukan fi syakin. Ini menunjukkan bahwasanya raibun itu keraguan yang tidak patut ada pada perkara yang mustahil diragukan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mimisli. Kalau kamu meragukan apa yang kami turunkan,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bi suratim mimislih." Buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Dalam arti jika kamu tidak bisa membuat dan selamanya kamu tidak akan pernah bisa membuatnya. Jadi roibun itu adalah keraguan yang pada perkara yang tidak layak diragukan. Itu roibun dan syakun bedanya. Makanya ketika Allah katakan la roiba fihi, ngandung arti yakini kebenaran Quran. Jangan sekali-kali meragukan kebenaran Quran. Sebab Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha benar. Ketika Allah tegaskan terlebih dahulu bagaimana Quran itu, lalu Allah sematkan bahwasanya Quran ini hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita buka dulu satu tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi. Juz 1 halaman 35 sampai 43. Di sana diterangkan bahwasanya yang dimaksud al-huda tiada lain adalah ismun min asma'in nahar. Jadi siang itu sinonimnya, mutarodifnya ada kalanya disebut al-huda. Kan dalam bahasa Arab an-nahar itu artinya apa Pak Bu? Siang. Maka sinonim dari an-nahar adalah al-huda. Kenapa Allah sebutkan bahwasanya Quran ini sebagai hudan? Di mana pada siang hari itu Ibu Bapak, jalan ini jelas harus belok kanan, harus belok kiri. Mana jalan yang rata, yang mulus, mana jalan yang berlubang. Jalan ini mudun atau nanjak terlihat jelas ketika siang hari itu. Maka begitu juga ketika kita hidup mau memakai Quran, maka Quran ini akan menjadi penjelas, menjadi petunjuk mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Maka Quran akan menerangi seperti halnya matahari menerangi ketika siang hari, sehingga mata bisa jelas melihat. Makanya Syekh Sulaiman dalam tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran juz 1 halaman 33, di sana dikatakan bahwasanya yang dimaksud al-hudan adalah nurun. Yang namanya Quran itu nurun, yaitu cahaya. Wabayanun ila siratil mustaqim, dan penjelasan kepada jalan yang lurus. Wasababun, dan Quran ini menjadi sebab apa? Yaitu salamati li salamatin fid dunya wal akhirah, yaitu menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Sederhanana lamun hirup make Quran moal poekeun. Kenapa? Sebab Quran akan memberitahu segala sesuatu. Sampai-sampai begini,
Ali bin Abi Thalib pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antikil Quran ilayya. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini berbicara kepadaku. Sehingga almarhum Kiai Haji Abdurrahman, Al-Ustaz Abdurrahman mengatakan, Quran itu adalah kalamullah yang suci, yang hanya berhati bersihlah yang akan bisa memahami hakikat dari Quran itu. Oleh sebab itulah berarti di sini, ketika kita sudah tahu bahwasanya yang namanya Quran itu hudan, sekarang ada pertanyaan yang sederhana. Bagaimana caranya agar Al-Quran sebagai hudan bisa terasa oleh kita? Kan tadi hudan itu adalah cahaya, penjelasan kepada jalan yang lurus untuk keselamatan dunia akhirat. Sekarang pertanyaannya adalah, agar hal itu terasa oleh kita bagaimana? Maka ada 3 tingkatan ibu bapak yang harus dilakukan agar yang namanya Quran sebagai al-huda benar-benar bisa dirasakan. Yang pertama adalah apa? Al-qiraah, yaitu baca Quran itu. Mantekna reka rasa sebagai hudan kumaha macana wae tara. Sok rasa kali deui. Quran itu adalah hudan, petunjuk. Maka agar Quran sebagai hudan terasa, tahapan pertama apa? Al-qiraah, baca. Sebab mantekna reka rasa salaku hudan kumaha Quran macana wae tara. Berarti tahapan pertama yang harus dilakukan apa? Baca eta Quran. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kita tahu ibu bapak rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi SAW yang begitu mulia. Beliau di antara turjumanul Quran, golongan sahabat senior. Jadi nanti turjumanul Quran itu akan mengkerucut kepada 2 orang. Pertama dari golongan senior adalah Abdullah bin Mas'ud. Nanti dari golongan anak muda adalah Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menjadi rujukan dalam urusan tafsir. Begitu juga Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Quran, maka bagi dia 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kesimpulannya adalah semakin banyak ayat Quran yang dibaca, semakin banyak pahala yang diraih. Rek ngerti, rek hente nu dibaca, bacanya saja Quran itu mendatangkan pahala. Jadi 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti semakin banyak membaca Quran, semakin banyak pahala yang diraih.
Makana maca Quran teh ulah sok dibatasi tiap malam Jumaah wungkul. Naon cenah malam Jumaah ayeuna urang maca Al-Waqiah meh beunghar. Pan aya semaksa teh aya hadisna. Barang siapa yang membaca Al-Waqiah malam Jumat, maka kemiskinan tidak akan pernah menimpa dia. Ngan hanya kaldoib hadisna kitu unggul. Atau barang siapa man qoro ayasin yaumal jumu'ati, aya hadisna, barang siapa yang membaca Yasin malam Jumat, maka goparallahu dunubahu pisobah, maka di pagi hari seluruh dosa orang itu akan diampuni. Tuh aya hadisna. Jadi kumaha kengeng teh ngaos Yasin malam Jumat? Hah? Kengeng teh ngahususkeun Yasin malam Jumat. Tah eta. Sabab hadis nu tadi kumaha derajatna palsu. Berarti membaca Quran jangan dibatasi malam Jumat. Tetapi bacalah Quran itu setiap hari. Lamun orang palai apal kumaha perhatian sahabat Nabi kana Quran, teu jauh benten siga perhatian orang kana HP. Ugah bobo nu pertama kali ditinggal HP. Anu bade bobo nu terakhir ditinggal HP. Nepikeun ka sapoe lamun beak kuota kumaha. Aduh cenah meni asa galau euy cenah. Nah tah can update status. Biasana update statusna teh eupan geus siap, jejer geus siap, karih mangkat. Oh. Tak ayeuna kuotana saya karaosna aduh ieu cenahnya alam dunia meni asa aya nu kurang cenah nah pedah kuota beak. Nah jadi perhatian sahabat kepada Quran ya bisa jadi seperti perhatian kita kepada HP, kamana HP teh dicacanak. Sampai ada kejadian orang yang ketika HP-nya ketinggalan di rumah pulang lagi tidak pulang. Naon Pak wih deui ieu HP ka kantun? Oh nya ieu atuh Pak. Bapak nah wih deui ka bumi eta mah Quran nu Bapak ka kantun. Oh. Nu aya kumaha nu aya kewe nginjum di ditu aya loba. Jadi dalam artian makanya ada satu kejadian. Saya baca dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, kalau Ramadan itu Asy-Syafi'i dalam sehari itu khotam Quran teu seueur Pak. Mung 3 kali sadinten. Khusus Ramadan Syafi'i luar biasa perhatian pada Quran. Imam Syafi'i khotam Quran sehari 3 kali. Urang sabulan sakali. Nya teu nanaon eta oge teu janten masalah. Bahkan kalau Imam Al-Bukhari khotam Quran itu tidak terlalu banyak, cuman sehari sekali. Berarti lamun satahun sabaraha dinten satahun Pak? 200 sabaraha? 360 poe. Berarti Imam Bukhari ngahotamkeun Quran dina satahun teh 360 kali. Matak nalika ditaros ku Imam Bukhari, ku Imam Ahmad, idan at-ta'ab ya Bukhari. Bukhari atuh ari kitu mah capek cenah hirup teh. Jawaban Imam Bukhari, dalam capek itu nikmatun kabiratun. Dari rasa capek yang luar biasa itu ada rasa nikmat yang begitu luar biasa. Bisa kabayang Bu, Imam Ibnu Taimiyah di penjara bisa ngabereskeun Majmu'atu Fatawa nu jumlahna 25 jilid di penjara. Urang mereskeun buku karek ngetik jol heuai ka mana. Dalam artian memang di sini subhanallah begitu luar biasa perhatian Nabi, sahabat, para ulama-ulama terdahulu terhadap Quran. Semisal Bukhari, beliau khotam dalam malam itu 1 kali. Kenapa bisa khotam?
Sebab Qur'ana tos di luar mastaka. Siga urang we teu jauh beda di luar kepala. Mun di luar kepala teh kumaha maksudna dinu mushaf. Ibu Bukhari mah da atuh ti yuswa 7 tahun tos aya dinu mastaka. Maka kaistimewaan Bukhari jeung nu sanesna teh kieu Ibu Bapak. Jadi Imam Bukhari mah lamun ningal langsung apal. Eta langkungna teh ketika melihat tulisan langsung hafal. Sampai ketika ku Imam Ahmad dipaparin nami rawi-rawi, pasihan catatan Imam Ahmad ke Imam Bukhari, taya Bukhari rawi nu kaula nampi hadis ti anjeunna ngan meureun sabagianna tos aya nu ngantunkeun. Tinggal ku Bukhari teh bismillahirrahmanirrahim diaos. Tinggal beureum heula tutupkeun sangakeun. Insyaallah qad hafidtu. Insyaallah abdi apal. Kumaha mun urang insyaallah. Insyaallah hafal moal. Eta wungkul bentenna teh. Matak Bukhari ngempelkeun hadis jumlahna teu seueur mung 700.000 hadis. Pami Imam Ahmad langkung seueur deui. Kirang langkung 1 juta hadis nu dikempelkeun ku Imam Ahmad diperes jadi 40.000 hadis janten weh Musnad Ahmad. Tinu 600.000 hadis diperes ku Bukhari janten weh nu namina Sahih Bukhari. Nusina dengan sakadar 7.124 hadis dina kitab sahih. Nah, ternyata luar biasa. Jadi Quran sebagai al-huda akan terasa apa? Al-qiraah, baca atuh Quran. Sabab mereka rasa salaku dan kumaha macana wae tara. Aya sakapeung maca mun aya kabutuh wungkul. Padahal Quran ini harus menjadi satu kebutuhan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah al-Bahili semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Sampai dalam hadis panjang itu dikatakan, Ibu Bapak rahimakumullah, Quran datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, ya Allah, malam hari yang seharusnya orang itu sibuk, orang itu tidur istirahat, ya Allah, siang hari yang seharusnya orang itu sibuk bekerja, aku mengganggunya dan dia pun membacaku. Oleh karena itulah ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tersebut. Satu kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa ketika ayat-ayat Quran yang kita baca memohonkan ampun setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itulah maka bacalah Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengingatkan pada kita semua, la taj'alu buyutakum kuburon alladzi la yuqra'u fihil Qur'an. Janganlah kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan yang tidak dibacakan Quran di dalamnya. Sebagus apapun rumah, ketika pemiliknya tidak pernah membacakan Quran,
maka rumah itu tidak jauh beda dengan kuburan. Kantun ayeuna patarosana ari setan sieun ku Quran henteu. Kulan hafal di mana, Bu? Setan teh sieun ku Quran. Pami setan sieun ku Quran. Makana sok aya kajantenan, ieu cenah kamari teh bacaan Quran. Meh setan sieunun lalumpatan. Siga aya nu kasurupan, naha dibacakeun ayat Quran, ta'awudna wae salah, diprotes ku nu kasurupan. Nah, boboraah urang rek sieun tajwidna wae salah. Nuhun aya jalma maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, eta cek jalma, cek setan rek sieun kumaha, pan eta teh majaiz euy panjang cenah. Geuna barokah macana wae salah komo urang kumaha urang rek sieun. Tapi kan saur Nabi, al-baitul ladzi yuqra'u suratul Baqarah la yadhulu syaiton. Bumi nu dibacakeun Al-Baqarah setan moal kungsi asup ke macana wungkul atanapi jeung kayakinan Al-Baqarahna nu aya dina diri ta ieu nu kedah apik. Kumargi kiwari mah kadienakeun nu namina Quran teh geus teu jauh beda jeung naon jeung jampe-jampe. Bapak asam urat naik, gula darah naik, asam lambung naik, teu kedah angkat ka dokter. Cekap weh aos ayat Quran, inna anzalnahu, sakitu tapi sesungguhnya kami telah menurunkannya. Aos sapotong ayat eta 1000 kali, cager moal. Cager henteu doraka heueuh eta mah gitu. Dalam artian ini yang dikhawatirkan seperti itu. Maka bacalah Quran itu setiap hari. Yang setan khawatirkan itu ketika Quran menjadi akidah dalam kehidupan. Buktina naon setan pan apal ayat kursi. Leres dina Bukhari pan kitab zakat aya kejadian ditewak ku Abu Hurairah teh. Bawa ka Rasulullah entong sing karunya ka abdi dilepaskeun. Cek Rasul isuk bakal datang deui ger. Ternyata nya ditewak ku Abu Hurairah lantaran karunya lepaskeun deui. Nu katilu cek Nabi isuk ge datang deui. Ieu nu katilu kali mah rek dicepeng dibawa we ka Rasulullah. Cek setan teh entong atuh tong dibawa ka Rasulullah. Ku abdi anjeun bakal diajarkeun hiji ayat nu luar biasa. Naon nyaeta ayat kursi. Ari setan apaleun Quran, eta buktina apal ayat kursi. Ayeuna urang rek ngusir setan make ayat kursi, tajwidna salah. Rek setan rek sieun kumaha lah boboraah sieun aing macana wae salah. Berarti masalahnya bukan sekedar baca, apa yang dikhawatirkan ini. Makanya dalam satu hadis dikatakan, di antara keanehan-keanehan di akhir zaman, banyaknya mushaf-mushaf Quran di rumah umat Islam, tapi sedikit sekali yang membacanya. Sagoreng-gorengna umat Islam pasti ngagaduhan Quran. Minimal bekal baheula pas akad nikah. Seperangkat alat salat, tapi ngan henteu jeung masjidna mah. Nyaeta isina teh sajadah, mau kena tasbih jeung Quran. Nikahna tos 55 tahun eta Qur'anna bersih keneh. Ieu nu dikhawatirkeun ku Nabi. Seueur mushaf di bumi umat Islam, tapi sakedik nu sok maca. Nah, maka satu cara yang pertama agar Quran sebagai al-hudan terasa itu apa? Baca. Berarti di sini pun ada perintah anjuran kita untuk belajar membaca Quran.
Ketika ibu bapak bangga dengan anak cucu yang bisa bahasa asing, boleh tidak? Boleh. Misalkan putra putri jeung putu ibu bapak teh tiasa bahasa Inggris, mangga sae. Memang ayeuna mah kedah tiasa bahasa Inggris. Ayeuna mah kedah tiasa bahasa Mandarin, Prancis jeung bahasa Jerman. Tapi hiji patarosan, naon hartina anak incu urang ngarti bahasa Inggris, ngarti bahasa deungeun, maca Quran wae teu bisa. Duh, pun anak teh bade kursus heula bahasa Prancis cenah. Mayar sabulan oge 3,5 juta, mangga teu nanaon sae. Nya madrasah teh jeung mayar sagala rupa siga nu teu ikhlas. Pan eta teh seueur keneh. Ka dieu mah keur kursus bahasa tika mang juta-juta teu jadi masalah. Tiraning udunan keur madrasah sabulan 30.000, karasana teh mahal. Padahal pan madrasah oge kudu meser spidol atuh. Kudu meser naon pembersih kanggo lantai jeung sagala rupi. Nah, ta ieu nu kedah urang robih mindset teh. Jadi saacan bahasa deungeun nu diajarkeun teh naon? Quran. Sabab naon artina anak incu urang ngarti bahasa deungeun lamun nalika firman Allah Subhanahu wa taala karaos asing dina cepil. Nah, yang kedua, tahapan agar Quran ini terasa sebagai al-huda. Apa? Yaitu yang harus kita lakukan adalah at-ta'alum wa ta'lim. Mempelajari Quran serta mengajarkan Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah mereka orang yang mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Quran. Maka berarti mempelajari Quran bukan sekedar makharijul huruf, bukan sekedar tajwid dan tahsin, tapi pentadaburan makna Quran pun ini terasa sangat-sangat penting. Oleh karena itulah di awal-awal tafsir surah Al-Baqarah, Imam Qurtubi ini mencatut satu qaul dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, aku baru mengerti satu surat dalam Quran, yaitu Al-Baqarah, setelah aku meneliti selama 23 tahun. Jadi setingkat Umar saja baru mengerti satu surat Al-Baqarah ketika sudah meneliti selama 23 tahun. Belum Ali Imran, belum An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan surat-surat yang lainnya. Maka yang ada bukan seluruh makna Quran bisa terungkap, yang ada adalah umur kita yang tidak akan cukup. Cuman masalahnya dari 30 juz ini minimal mana kontribusi kita dalam mempelajari Quran ini. Apalagi sekarang kan kitab-kitab itu di zaman sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan kitab-kitab itu. Salah satunya misalkan tadi tafsir Aunur Rahman, ketika membeli itu sampai harganya 3,5 juta, PDF-nya kan bisa gratis, tinggal download.
Jadi masalahnya mah tinggal kerasa henteu macana itu. Tepira hoream henteu macana. Nah itu berarti masalahnya. Jadi mempelajari Quran ini Umar saja baru mengerti Al-Baqarah, penelitiannya 23 tahun lamanya. Oleh karena itulah makanya kata Nabi SAW, lam yashba'il ulama, ulama itu tidak akan pernah merasa kenyang mengkaji Quran. Makanya musibah besar bagi umat Islam ketika Quran hanya sekedar jadi bacaan, tidak menjadi sumber ilmu pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi. Musibah besar ketika Quran hanya sekedar menjadi bacaan, bukan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kabab ilmu intelijen oge aya dina Quran. Bagaimana menghadapi, mensikapi kondisi seperti sekarang, Quran sudah beri solusinya. Cuman masalahna kerasa teu maca jeung mempelajari Quranna. Quran sudah berikan solusi. Nah, oleh sebab itulah maka semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk sampai hari kiamat itu solusi sudah disiapkan dalam Quran, sudah ada. Makanya di Israel ada satu universitas itu namanya riset Quran. Semua tentang Quran diriset dan dari jurnal itu mengatakan tidak ada kebohongan dalam Quran. Nah, oleh karena itu makanya berarti di sini perlu kita tafakuri. Ada satu hadis riwayat Tabrani dari sahabat Umar bin Khattab, di mana Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u hadhil ummata bihadza kitab." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat umat Islam itu dengan Quran. Wa yadau akharin, bangsa lain itu tertinggal. Maka mantekna mun umat Islam hayang maju pakai tu Quranna. Tong loba luak lieu kaditu kadieu berdasarkan Aristoteles itu ieu sahebat-hebatna ahli filsafat moal nepi kana Quran mah. Kenapa? Sebab Quran itu turun dari Tuhan yang Maha Pintar. Dan untuk memintarkan, mencerdaskan pikiran manusia, yaitu dengan Quran. Terakhir, kumaha cenah carana ameh budak palalinter. Salah sawios nasehatipun guru nalika ditaros, Ustad, nah apalan abin teu siga ustadnya. Anjeunna gumujeng. Nah kumaha kitu ye? Mohon Ustadz mengapakan muslim teh jeung sanadna apal. Abdi nyobian apa? Sajilid jeung sanadna ngan sabulan kemudian eta sanadnya setengah. Anjeunna gumujeng lah. Kadienakeun kumaha Ustadz supados ieu emutan teh bengras. Waleran ti anjeunna ku Islam babari. Meningkatkan kecerdasan kumaha sadinten apalkeun Quran saayat hadis 2 sok cenah. Moal aya cek ahli psikologi, tapi kanyataan nalika eta dicobian leres kemampuan berpikir analisa segala rupi bakal ningkat. Matak musibah badag lamun Quran ngan sakadar jadi bacaan teu jadi sumber ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW berjanji mengangkat kita pada derajat sebaik-baiknya manusia ketika kita mau mempelajari Quran. Kamu aya nama seueur corak-corak tafsir, aya nu nafsirkeun sesuai sabab nuzul, aya nu nafsirkeun ti Al-Fatihah dugi ka Anas, aya nu nafsirkeun berdasarkan tema, aya
tafsir maudhu'i. Aya oge tafsir nu enggal karangan Syekh Mustafa Al-Adawi nyaeta tafsir mangrupi soal jawab. Isilah soal berikut. Tah eta bu aya pola anu seperti itu. Sekarang jauh lebih mudah. Allah mudahkan untuk kita memahami Al-Qur'an. Man masalahna mah kerasa teu macana eta wungkul. Sakedik masalahna mah macana. Nah, wa 'allamahu, dan dia mau mengajarkannya. Ketika umat Islam sadar betul mempelajari Quran ini kewajiban dan mengajarkannya pun kewajiban, Allah berikan pahala, diangkat derajatnya. Kalau ini benar-benar dipahami, tidak akan ada kejadian umat Islam yang buta huruf baca Quran. Kenapa? Karena setiap orang ingin berlomba menjadi khairukum, sebaik-baiknya manusia di antara kalian. Lalu di sini dikatakan juga yang ketiga itu tiada lain yang harus dilakukan adalah al-amalu, mengamalkan Quran. Maka barulah ketika kita membaca Quran diperhatikan makhorijul huruf, tahsin, tajwidnya, digali isinya, lalu diamalkan, maka itulah yang disebut dengan haqqo tilawati. Alladzina yatsluna kitaballahi haqqo tilawati. Bukan haqqo tilawati itu bukan hanya memperhatikan tajwid, makhorijul huruf atau tahsin. Kalau itu bukan haqqo tilawati. Yang seperti itu adalah kaifiyat tilawah Quran. Haqqo tilawati itu kita baca Quran, kita pahami isi Quran, dan kita amalkan Al-Quran. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, maka Quran akan menyeret orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Makanya ada satu kaul dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yarji al-Quran min haitsu nazala. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Quran ini kembali ke tempat di mana dia berasal. Lahu dawiyun kadawiyin nahli. Quran ini menggerutu, mengeluarkan suara seperti suaranya lebah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mabaluka, kenapa kamu ini? Lalu jawaban dari Quran, ya Rabbi minka kharajtu wa ilaika a'udu. Ya Allah, kan aku ini berasal darimu, aku juga kembali kepadamu. Utla fala yu'malubi, utla fala yu'malubi. Aku ini dibaca ya Allah, aku dilombakan, aku dihafalkan, tetapi aku tidak diamalkan. Makanya di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, beliau mencantut satu asar dari para sahabat. Cara metode sahabat mempelajari Quran, kami itu per 10 ayat. Jadi 10 ayat ini dibaca, dihafalkan, dipahami, diamalkan. Baru setelah diamalkan pindah dari ayat 11 ke ayat 20 terus seperti itu. Sehingga yang terjadi takhalluk bi khuluqil Quran. Sehingga para sahabat itu berakhlak sebagaimana akhlak Quran. Kenapa? Sebab Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Sehingga kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan ada kejadian orang yang membaca Quran itu hanya berputar di tenggorokan. Kenapa? Quran hanya dibacakan, Quran hanya diperdebatkan, tapi Quran ini tidak masuk ke dalam dada manusia itu.
Oleh sebab itulah, mushafnya, Qur'annya mustahil Allah hilangkan di muka bumi. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika, summa la tajidu laka bihi alaina wakila." Dan jikalau kami mau, hai Muhammad, niscaya kami akan hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Lalu, kalaulah bukan karunia dari Tuhanmu yang begitu besar, maka Quran ini akan dicabut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qurannya tidak akan hilang. Qurannya ada, mushafnya semakin banyak. Tiada lain yang akan terjadi adalah Qurannya tetap ada, tapi orang-orang yang memahami Qurannya sudah mulai terasa langka. Makanya wajar kalau Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak akan datang satu masa, melainkan masa sesudahnya itu lebih buruk. Yang dimaksud lebih buruk di sini bukannya nanti pemimpinnya semakin lebih dolim, bukan. Sebab setelah pemimpin yang dolim pasti akan ada pemimpin yang adil. Itulah dunia, silih berganti. Yang dimaksud hadis Nabi itu, nanti akan ada kejadian qallal ilmu, ketika ilmu sudah sedikit. Dan ilmu ini sedikit disebabkan apa? Biqabdil ulama, ketika para ulama ini sudah banyak yang wafat. Yang khawatirkan itu, benar kata Al-Ustadz Romli, beliau pernah memberikan nasihat, belajar tanpa guru itu bahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau salah guru. Ulama-ulama khawas inilah, dalam artian satu persatu Allah cabut, maka yang harus terpikir untuk kita tiada lain adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi tafaqquh fiddin yang akan menyambung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti dalam hadis riwayat Ahmad ada satu hadis yang berbunyi an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoi kepadanya, setelah kita tahu bagaimana caranya agar Al-Quran sebagai Al-Huda benar-benar dapat kita rasakan dengan 3 amaliyah yang tadi, maka kekhawatiran Nabi terhadap Al-Quran mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita masing-masing. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoi kepadanya, ini akhafu ala ummatis nataini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengkhawatirkan 2 perkara menimpa umatku. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Laban. Ammal Quran, ammal laban, fayattabi'una zaifa. Kenapa aku khawatir terhadap Laban? Dia itu di mana manusia mengikuti yang palsu.
agama yang dijalankan jauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Wayat ba'una syahawat, dan mereka itu akan mengikuti nafsu syahwat. Wayat rukuna sholawat, dan mereka itu akan meninggalkan sholat. Amal Quran, adapun kenapa aku khawatir Quran, mengkhawatirkan Al-Quran, fayata'allamuhul munafiquna fayujadiluna bihil mu'minin. Maka yang aku khawatirkan adalah orang-orang munafik mempelajari Quran, lalu mereka mendebat umat Islam memakai Al-Quran. Bukankah orang yang mengatakan semua agama itu benar, notabene mereka itu mengaku ahli Quran? Bukankah yang mengatakan bahwasanya menutup aurat itu tidak wajib bagi perempuan, notabene mereka ini mengaku ahli Quran? Maka manusia-manusia seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya bukan mereka pandai Quran, tetapi hubungan kita dengan Al-Quran yang kurang harmonis. Oleh karena itulah dari sekarang, agar Quran ini sebagai Al-Huda terasa, mari kita baca ini Quran. Mari kita pelajari dan ajarkan kembali Quran. Serta yang ketiga, mari kita amalkan Al-Quran, insya Allah. Ketika tiga hal ini dilakukan oleh umat Islam, maka umat Islam akan menuju kepada kegemilangan kembali, dan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini setidaknya tidak akan terjadi di daerah kita. Saya beri contoh begini. Innal ladina amanu waladina hadu wan nasoro wasobiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sobiin. Kita bandingkan. Saya makan tahu dan tempe dan ayam. Pertanyaannya, tahu dimakan tidak? Makan. Tempe dimakan? Ayam dimakan? Berarti sama tidak statusnya? Sama. Tahu, tempe, ayam sama-sama dimakan. Itu analoginya. Dan memakai kata wa dan. Maka ayat Quran yang mengatakan innaladina amanu waladina hadu wan nasara wasobiin titik. Berarti orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sobiin itu semuanya benar. Sehingga bukan hanya Islam yang benar, semua agama itu benar. Alasannya karena memakai wawu. Maka yang seperti ini jelas bukan mengamalkan dalil, tapi ngadalilan amal. Untuk yang awam pasti akan iya, tapi ketika kita mempelajari Quran, kita akan menolak paham seperti itu. Sebab apa? Kalau inna itu tansibul isma watar pa'ul khobar. Inna ini menasabkan isim, merupakan khobar. Sengaja ayat itu dipotong.
Khobar inanya tidak disebutkan, yaitu man amana billah. Nah, sengaja ayat-ayat ini dipotong dalam rangka mengatakan semua agama itu benar. Siapa yang mengatakan itu? Orang-orang yang notabene mengerti agama. Orang yang notabene dipandang ahli Quran. Maka hakikatnya orang-orang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW muncul pada satu masa dan mendebat umat Islam memakai Al-Quran. Oleh karena itulah sejatinya Al-Quran sebagai Al-Huda, mari kita lakukan 3 hal itu. Mudah-mudahan Quran sebagai Al-Huda ini dapat kita rasakan. Dan yang terakhir, katanya Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi kenapa pada ayat itu dikatakan hudal lil muttaqin? Seperti halnya orang yang mempunyai penyakit liver, gula itu terasa pahit. Maka hakikatnya bukan gulanya yang terasa pahit, tetapi ada masalah dalam tubuh orang itu. Matahari terbit setiap hari di pagi hari, tetapi orang yang buta tidak pernah bisa melihat itu. Sejatinya bukan matahari yang tidak terbit setiap pagi, tetapi ada masalah di mata orang tersebut. Maka awalnya Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi dari sekian manusia yang benar-benar hanya merasakan Quran sebagai hudan adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akhiri ayat itu dengan ungkapan hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan apa yang diterangkan barusan menjadi penyemangat untuk saya, untuk ibu bapak dan ikhwatu iman semuanya. Untuk apa? Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Quran. Mari kita baca, mari kita pelajari dan ajarkan Quran. Puncaknya mari kita amalkan Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan yang keliru itu dari saya. Sekali lagi, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.